Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi pada postingan kali ini saya akan memperkenalkan untuk pertama kalinya update terbaru dari Exat VS02 yang khusus bisnis teman-teman ya. Jadi di sini bagi teman-teman yang sudah membeli atau sudah memperoleh file Exat VS02 yang sebelumnya, teman-teman boleh update ke saya. Nanti bisa ambil kontak di deskripsi video. Nanti teman-teman bisa info untuk dapatkan update file terbarunya free. Jadi seperti apa nanti tampilan kemudian update-nya, ini kita akan bahas secara detail teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru untuk mengenal istilah Exat VS02 ini, jadi Exat VS02 itu fokus untuk penyusunan laporan keuangan dengan sistem menjurnal. Jadi di sini yang pertama fiturnya di sini teman-teman ada pilihan tanggal teman-teman. Jadi ini filenya bisa digunakan untuk 1 tahun periode transaksi, atau teman-teman bisa buat untuk laporan keuangannya selama 1 tahun. Nanti file berikutnya bisa digandakan untuk tahun yang selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini ada serial numbernya. Nanti teman-teman akan peroleh setelah melakukan proses pembelian. Kemudian ada nama usaha dan lisensi untuk siapa. Nah, di sini aplikasinya sendiri itu versi 2 teman-teman ya. Jadi lisensi pengguna tunggal, nanti teman-teman bisa cek sendiri di ininya teman-teman, di bagian lisensi Exat VS02 sampai sejauh mana batasannya. Oke. Selanjutnya di bagian master data. Jadi master data ini teman-teman, di sini ada yang pertama yaitu daftar akun. Nah, di sini saya sudah buat untuk simulasinya. Saya sudah berikan di sini cukup banyak juga teman-teman ya, untuk kas yang saya siapkan atau akun-akun standar yang saya siapkan untuk membantu teman-teman dalam membuat list akun yang rapi teman-teman. Jadi nanti tinggal teman-teman ubah nama saja. Jadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman rasa kurang, itu teman-teman bisa tambah sendiri. Nanti belajarnya bisa via manual booknya, atau teman-teman bisa info ke saya. Oke. Selanjutnya di bagian kode bantu ini. Jadi kode bantu ini untuk merekap. Jadi merekap daftar customer, kemudian daftar supplier yang ada teman-teman di usahanya. Jadi misalkan ini ada 2 kode C1, C2, kemudian untuk supplier itu S1, S2. Jadi seperti ini. Nah, cara pengisiannya sudah dijelasin nanti di manual booknya. Nanti teman-teman sisa masukkan saldo awal kalau ada di bagian ini teman-teman ya. Oke. Kemudian di bagian penambahan, kemudian ada pengurangan, ini otomatis karena sudah ada formulanya. Kemudian untuk filternya sendiri nanti tinggal ditekan ini untuk merapikan tampilannya teman-teman. Nanti pada saat di print akan rapi seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian divisi atau cabang. Di sini belum ada perubahan juga teman-teman. Saya ketik dulu divisi 1. Nah, di sini sudah ada angka karena sebelumnya memang sudah saya buat di jurnalnya. Jadi di sini tinggal masukkan saja divisinya dulu. Kodenya harus dia buat dulu ini teman-teman, baru angkanya secara otomatis akan terisi. Nah, jadi kita lanjut di bagian divisi atau cabang ini tidak ada perubahan juga untuk yang versi sebelumnya. Kemudian di bagian project ini opsional juga sebenarnya, bisa teman-teman gunakan, bisa tidak. Ini konsepnya sama dengan cabang ini teman-teman. Kemudian tipe transaksi tetap sama saja, teman-teman bisa gunakan, bisa tidak, karena sifatnya adalah opsional atau pilihan. Di jurnalnya sendiri tidak ada perubahan teman-teman terkait dengan inputannya. Jadi tetap ada tanggal, kemudian referensi atau jurnal
bukti transaksi atau dasar penjurnalannya apa atau nomor jurnalnya. Kemudian ada keterangan, kolom bantunya diisi apakah dia supplier atau customer. Kemudian ada divisi, project. Kemudian nanti pada saat mau lihat namanya tinggal tekan saja ini teman-teman ya, ada tanda tambah ini. Tipenya juga demikian, nanti teman-teman bisa gunakan di sini. Tapi kalau misalkan mau yang simple ini bisa disembunyikan dulu. Jadi di project juga, divisi, kemudian di project juga ini sama semua teman-teman. Jadi sudah ada formula untuk memastikan. Makanya kode tidak usah terlalu panjang, yang penting teman-teman bisa ingat. Kemudian untuk masukkan akun seperti biasa, tetap mengetik. Kalau misalkan teman-teman ketik seperti ini, kas, kemudian langsung pilih. Kalau di Windows langsung pilih seperti ini muncul. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan MacBook atau menggunakan iPad, itu harus di enter dulu. Jadi misalkan kas ini teman-teman, misalkan kita bank seperti ini, kalau dia di Windows itu langsung muncul di sini teman-teman. Tapi kalau misalkan MacBook itu harus enter dulu, kemudian balik lagi dan pilih banknya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan kas, tinggal pilih kasnya seperti ini. Jadi di enter dulu. Bisa juga teman-teman, kalau misalkan ini kosong, teman-teman bisa copy paste. Tapi kalau misalkan dari file lain, teman-teman klik kanan saja, kemudian pilih ini paste value. Jadi tidak akan merusak formulanya teman-teman atau formatnya seperti itu. Di akun kredit sama saja, saldo juga. Ini tidak ada perubahan untuk kolomnya. Lanjut di bagian ini teman-teman ya, ada tambahan di bagian aset tetap. Di bawah master data ini saya tambahkan aset tetap. Ini sebenarnya tidak ngelink ke laporan yang ada di Exat-nya, tapi ini sebagai bantuan teman-teman dalam membuat daftar aset. Jadi di daftar aset ini sebenarnya buatnya seperti ini, nanti akan otomatis terhitung akumulasinya. Misalkan teman-teman ganti tanggalnya, ini kita ganti menjadi 21 atau 2021, maka ini otomatis menghitung teman-teman depresiasinya. Tapi di sini saya gunakan metode garis lurus saja supaya lebih simpel teman-teman. Untuk pengisiannya ini ada video terpisahnya, karena memang ini akan ada proses pembuatannya. Tapi karena ini di Exat ini langsung saya masukkan, maka langsung teman-teman bisa gunakan. Di sini ada berdasarkan jenisnya. Jadi jenisnya ini nanti teman-teman akan lihat rekapannya. Ini akan otomatis juga teman-teman. Selanjutnya ini yang baru untuk aset tetap. Kemudian di bukti jurnal ini tetap sama saja. Teman-teman tinggal masukkan saja. Misalkan kalau ada di sini untuk ininya, teman-teman bisa masukkan nomornya. Oke. Kemudian di voucher, ini voucher 1 untuk yang berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran. Kemudian kalau misalkan teman-teman butuhnya jurnal voucher, itu langsung saja di sini teman-teman. Jadi dia modelnya model jurnal teman-teman. Jadi ada debit, kemudian ada kreditnya. Nah, seperti ini. Dia akan muncul totalannya di sini. Oke. Tinggal ganti saja di sini mau yang K2 bisa. Jadi ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Oke. Selanjutnya di sini kita laporan keuangannya. Ini laporan keuangannya sudah otomatis teman-teman. Oke, kita refresh dulu. Oke. Nah, di bagian yang berubah dari versi sebelumnya itu ini teman-teman, ada sesenda tambahkan otomatis untuk mengambil periode sebelumnya atau periode lalu. Jadi November ke Desember. Kalau misalkan teman-teman atur tanggalnya, misalkan ini hanya sampai misalkan 31 Juli, kemudian teman-teman cek neracanya,
maka otomatis ini Juni ke Juli. Ini bahasanya tergantung dari pengaturan bahasa di laptop teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan format bahasa Inggris teman-teman, jadi di sini munculnya itu format yang bahasa Inggris. Kemudian di sini saya sembunyikan untuk saldo berjalan. Kalau misalkan ingin mengecek perubahannya, bisa juga cek di sini, diaktifkan saja. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan print data, ini teman-teman cukup hilangkan saja. Jadi hasilnya seperti ini. Di selanjutnya di laba rugi, ini tetap sama saja, tidak ada perubahan untuk versi sebelumnya. Jadi ini sudah dihasilkan secara otomatis. Arus kas direct ini teman-teman ya, sudah ada pilihan 2 saja. Jadi kita coba buktikan dulu. Ini ada 10, 134, 900. Kita cek di sini. Ini sudah sama kasnya, itu 10, 134, 900. Kemudian arus kas indirect 10, 134, 900. Jadi ini semua arus kasnya sudah otomatis, tinggal teman-teman pilih mau menggunakan metode direct atau indirect, atau metode langsung atau metode tidak langsung. Secara keseluruhan di laporan keuangan ini tidak ada perubahan yang signifikan kecuali di neraca ini untuk judulnya teman-teman ya. Tapi di bagian lain itu sama saja. Kemudian divisi project ini saya pindahkan ke bagian di bawah laporan keuangan karena di sini saya gantikan dengan khusus untuk analisis. Jadi teman-teman bisa lihat untuk rekap divisi per cabang ini, misalkan teman-teman pilih D1. Ini kalau misalkan ada yang kurang lebar, teman-teman bisa masuk ke menu view, kemudian centang headings, nanti tinggal diperlebar saja, kemudian dihilangkan kembali supaya rapi. Nah ini kita coba filter dulu. Nah, ini hasilnya ini ada 18.451.000. 18.451.000. Kita cek di bagian divisi 451.000. Jadi sama teman-teman. Ini adalah rekapannya. Kemudian project juga sama konsepnya teman-teman ya. Ini angkanya muncul karena memang sebenarnya perlu untuk diberikan formula kembali tambahan jika ini kosong teman-teman ya. Ini nanti akan dilakukan update-nya. Tapi di bagian ini teman-teman sudah sesuai. Kemudian di bagian laba rugi divisi 12 bulan. Jadi ini kita sudah masukkan di sini untuk khusus divisi yang tadi teman-teman. Jadi dia langsung ngambil dari Januari sampai Desember, teman-teman sisa filter saja. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman ini bisa digunakan, bisa tidak, tergantung dari kebutuhan saja. Buku besar seperti biasa, tidak ada perubahan teman-teman. Jadi kalau misalkan buku besarnya ada banyak begitu, nanti teman-teman sisa copy saja seperti ini. Nanti ini dipastikan formulanya ikut juga teman-teman. Jadi tinggal nambah saja berapa baris, misalnya seperti ini, maka otomatis ini sudah ada formulanya seperti itu. Kita pilih banknya, misalkan bank di sini. Sorry, tidak ada bank ya, pendapatan. Kita pilih pendapatan usaha. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ini tidak ada perubahan. Sebenarnya laporan pendukung di sini normal saja, teman-teman. Jadi ini normal semua. Ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri saja. Kemudian yang paling baru untuk Exat VS 02 ini teman-teman yang kita rilis untuk update-nya adalah analisisnya itu saya tambah. Jadi di sini lebih banyak untuk analisanya untuk membantu teman-teman mengambil keputusan. Di sini ada analisis vertikal neraca. Jadi di sini misalkan ada 2 format, nanti teman-teman bisa pilih. Misalkan teman-teman mau pilih dari
misalkan ini Maret ke April teman-teman, tinggal pilih saja di sini April, maka otomatis seperti ini. Jadi bisa disandingkan, nanti teman-teman sisa pilih saja. Misalkan dari Januari ke Februari. Oke. Jadi bisa digunakan, bisa juga teman-teman kalau misalkan tidak ingin menggunakan seperti ini saja, dihapus saja, nanti bisa teman-teman modif sendiri untuk hide kalau misalkan cuma butuh satu saja. Tapi kalau misalkan butuh perbandingan tinggal pilih saja, maka otomatis angka dari periode yang dipilih teman-teman akan otomatis dimunculkan. Jadi ini saya tambahkan supaya ini lebih bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Misalkan saldo awal yang paling di awal sekali teman-teman ya, yang diisi di daftar akun, kemudian ini Januari. Kemudian ada di sini analisis horizontal. Jadi ini perbandingan ke samping teman-teman. Untuk teorinya mungkin bisa cek di Google, itu cukup ya, banyak lah teman-teman, bisa dicek sendiri. Kemudian di sini sama konsepnya, tinggal mengatur periodenya. Misalkan ini periode, misalkan kita minta Februari kita sandingkan dengan Maret. Nah, ternyata di sini teman-teman bisa lihat dari Februari ke Maret itu ada kenaikan sekitar 1 juta atau 28%. Jadi seperti itu. Ini bisa membantu teman-teman dalam menganalisis laporan keuangannya. Misalkan ini kita ambil di bagian garis besarnya seperti kas, bank, piutang, persediaan. Kemudian di analisa selanjutnya itu analisis vertikal untuk laba ruginya. Vertikal dalam artian teman-teman bisa lihat dari 100% pendapatan di Januari. Ini konsepnya sama teman-teman, cuma bedanya di sini saya tambahkan lebih banyak lagi, ada triwulan, langsung misalkan per 3 bulan. Jadi triwulan 1 kita mau sandingkan di triwulan 2. Jadi ini sudah sudah otomatis menjumlahkan teman-teman. Kalau triwulan 1 berarti ini standarnya dari Januari sampai Maret, Januari, Februari, Maret. Ini triwulan 1, ini triwulan 2. Kemudian anggap bahwa ini 100% total pendapatan, maka harga pokok pendapatan itu ini diperoleh dari ini teman-teman ya. Jadi sudah ada formulanya, berarti dia 4%, sekitaran 4% dari total pendapatan atau omsetnya teman-teman. Kemudian biaya administrasi dan umum ini cukup tinggi, tapi terjadi penurunan untuk biayanya. Nanti teman-teman bisa cek seperti ini untuk teman-teman analisa bahwa laba bersih atau profitnya teman-teman nanti itu sekitaran 68% dari omset yang 100% ini. Oke. Ada juga analisis horizontal laba rugi, itu yang membandingkan seperti ini. Ada perubahan dari triwulan 1 itu 11 juta, kemudian triwulan 2 sekitaran 12 juta lebih, ada kenaikan 570.000 atau sekitar 4,91%. Jadi teman-teman bisa lebih mudah mengukur apakah teman-teman berhasil menurunkan biaya atau tidak, itu teman-teman bisa lihat juga di sini. Jadi ini biayanya meningkat teman-teman ya, tapi teman-teman harus lihat juga apakah pendapatan meningkat. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ini ada 4 tambahan report baru untuk analisanya. Kemudian analisa tipe transaksi saya ubah untuk format grafiknya saja teman-teman ya. Kemudian saya gunakan yang batang seperti ini. Ini sudah sudah saya buat seperti ini, sesuaikan juga. Analisa laba rugi ini, kemudian saya ganti untuk ininya teman-teman, model grafiknya saja. Analisis rasio keuangan sudah saya tambahkan juga, walaupun sebenarnya ini teman-teman bisa teman-teman edit kembali kalau misalkan ada yang kurang sesuai di sini, atau misalkan ada yang masih kurang tepat nilainya, formulanya itu bisa teman-teman sesuaikan, nanti tinggal ambil data dari neracanya. Jadi seperti ini. Jadi rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi formulanya itu dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar.
Nanti terkait dengan penjelasan lebih detailnya mungkin ada video tersendiri teman-teman ya, atau teman-teman bisa belajar juga secara mandiri di internet. Itu banyak sekali teman-teman yang menjelaskan tentang rasio keuangan. Oke, ini saya tambahkan saja supaya teman-teman bisa mengedit nantinya. Jadi secara keseluruhan untuk Exact VS02 ini dengan metode menjurnal yang bisa dikatakan cukup simpel saja, hanya perlu mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cukup 9, sekitaran 9 atau 10 kolom itu bisa menghasilkan laporan lebih dari 20. Kalau kita hitung laporan otomatis yang dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Jadi ada 25 laporan secara otomatis, 2 bukti jurnal. Kemudian ada tambahan untuk daftar aset tetap 2 supaya mempermudah teman-teman. Oke. Mungkin ini untuk penjelasan dari update terbaru dari Exact VS02, sekaligus bagi teman-teman yang membutuhkan penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel, bisa melihat fitur yang ada di aplikasi Exact ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah membeli atau sudah pernah menggunakan Exact VS02 bisa hubungi saya untuk dapatkan update-nya secara free. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan pembelian atau tertarik untuk menggunakan dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Exact VS02, silahkan dapat menghubungi di kontak yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman ya, semoga aplikasi kita ini bisa bermanfaat, bisa membantu para pelaku usaha untuk menertibkan pencatatan keuangannya supaya bisa menghasilkan laporan keuangan yang valid teman-teman ya. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut lagi. Oke. Untuk selanjutnya mungkin cukup untuk video kali ini. Teman-teman silahkan dicek dulu. Kalau misalkan kita untuk pelanjutan pembelajarannya itu akan masuk ke tahap pembuatan daftar aset tetap ini. Sebelumnya sudah ada reviewnya. Nanti kita akan lanjutkan ini di video berikutnya. Jadi cukup sekian dulu. Salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi AW.